Malam adik-adik, apa kabarnya? Miss harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun mungkin ada yang kurang sehat, Miss doakan adik-adik cepat pulih. Seperti kondisi dan keadaan kita saat ini, semoga cepat pulih. Segala penyakit, segala virus semuanya hilang dan kita boleh terus dan terus tatap muka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita kembali lagi ibadah secara online. Kiranya tidak mengurangi rasa sukacita, rasa semangat adik-adik untuk datang memuji Tuhan. Ya, nah saat ini mari persiapkan hatimu, siapkan dirimu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti lagu pujian yang barusan kami nyanyikan, kami tidak hentinya mengucap syukur untuk kasih setianya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tetap bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh memuji Engkau, boleh memuliakan Engkau, meskipun secara online. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami semua, supaya kami tetap sukacita, tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk kondisi kami, untuk keadaan kami saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah virus corona ini semakin meningkat ya Tuhan. Kiranya kami tidak merasa khawatir, tidak merasa takut, karena kami mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa, yang akan menolong dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak Tuhan telah siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang buka Alkitab kamu dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Nanti setelah adik-adik mengikuti ibadah online ini, bisa dibaca di rumahnya masing-masing ya. Bagi yang belum bisa membaca, mari minta bantu orang tuanya, kakak atau abangnya untuk membacakannya. Oke adik-adik, sekarang letakkan Alkitabnya, dengarkan Miss Elis menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, adik-adik, tema kita adalah firman Tuhan hari ini, sukacita karena pemuda Nain dibangkitkan. Apa adik-adik? Sukacita karena
pemuda Nain dibangkitkan. Nah, pada suatu hari, Tuhan Yesus pergi ke suatu kota. Kemana adik-adik? Ke suatu kota yang bernama Nain. Nah, ketika Tuhan Yesus pergi ke kota Nain, dia melihat bahwa banyak orang yang sedang berbondong-bondong dan menggotong mayat. Nah, adik-adik pernah nggak melihat mayat digotong ya, ketika mungkin mau dikuburkan ya kan, banyak orang-orang membawa mayat itu menggotongkannya ya kan. Nah, demikian juga adik-adik, Tuhan Yesus melihat itu. Nah, ternyata mayat itu adalah seorang pemuda ya, anak dari seorang janda. Dan ternyata anak seorang janda itu hanya dia anaknya satu-satunya. Ketika Tuhan melihat mayat itu digotong dan Tuhan menyentuh dan memberhentikan mereka, dan Tuhan berbelas kasihan melihat seorang ibu janda yang sedang menangis. Karena apa? Karena melihat anaknya sudah mati. Karena itu satu-satunya anaknya adik-adik. Akhirnya ibu itu, seorang janda itu menangis. Dan Tuhan merasa kasihan. Akhirnya apa adik-adik? Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang penuh kuasa, yang sungguh hebat. Ada kan lagunya? Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, Allah kita berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi namanya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus membangkitkan mayat ini adik-adik. Nah, kemudian dia bangkit. Dia hidup kembali dan lihat ibunya merasa senang, merasa bersuka cita. Bukan mereka saja, tetapi orang-orang yang pada saat itu di kota Nain merasa senang, bahkan merasa terkagum-kagum dan terkejut. Kenapa? Pemuda yang mereka anggap itu sudah mati dan mau dikuburkan, tapi bangkit kembali, bangun kembali. Karena apa? Karena pertolongan, karena kuasa Tuhan Yesus yang terjadi di dalam kehidupan si pemuda itu, bahkan seorang ibu janda itu. Nah, sangat luar biasa Tuhan kita, sangat luar biasa adik-adik. Maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi sekarang saat ini mungkin sudah mulai khawatir ya, karena apa, banyak yang sakit, COVID-19 semakin bertambah, meningkat. Ya, ada rasa kekhawatiran. Jangan khawatir dan jangan takut karena ada Tuhan Yesus. Asalkan adik-adik tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi Tuhan Yesus menolong pemuda ini, menolong ibu janda ini karena apa? Karena belas kasihan. Karena Tuhan mengasihi. Pertanyaan Miss Elis, adik-adik mengasihi teman-temannya enggak? Mengasihi orang lain enggak? Bagaimana kalau adik-adik melihat seperti ini? Ada yang jatuh misalnya dari sepeda, atau jatuh ketika sedang berlari-lari. Apa yang sedang adik lakukan? Atau ada yang jatuh ke parit. Apa yang adik-adik lakukan? Hah? Apa? Apakah adik-adik menertawainya? Gini, kalau adik baca, di situ dikatakan, lihatlah, janganlah pakai mata, lihatlah kiri kanan. Malah dimarahin, malah diketawain, ya kan? Mampus kau, kapok kau, hahaha, diketawain. Kok ada temannya jatuh? Atau adik
menolongnya, merasa kasihan, ya akhirnya menolong. Mungkin banyak lagi ketika ada teman-temannya sedang sakit. Apakah adik-adik tidak mendoakannya? Ya, apakah adik-adik menjauhinya? Dia sakit itu, nanti kita menular. Padahal cuman batuk biasa, cuman pilek biasa, akhirnya adik-adik menjauhi dia. Jangan ya, kiranya mari adik-adik seperti Tuhan Yesus yang menunjukkan belas kasihan, yang menunjukkan kasih kepada semua orang tanpa terkecuali. Tuhan Yesus mana pernah bertemu dengan pemuda di Nain atau ibu janda itu, tapi ketika dia pertama sekali melihat, dia merasa kasihan dan dia menunjukkan belas kasihannya dengan cara menolong ibu janda itu, dengan cara membangkitkan anak satu-satunya. Ya, akhirnya apa? Ada sukacita di dalam diri seorang janda itu. Bahkan apa? Semuanya terkagum-kagum, semuanya memuliakan Tuhan karena mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Dan banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita yang pertama, mari kita menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita tanpa terkecuali. Yang kedua, mari tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat berkuasa, yang bisa mengalahkan maut. Apa itu maut? Kematian. Kalau Miss Elis tanya, siapa di sini mau mati? Pasti semuanya pada takut ya. Janganlah dulu Miss, tunggu aku besar, tunggu dulu aku sukses, tunggu aku bekerja, tunggu aku menyenangkan orang tua, tunggu aku tua lah Miss, baru aku mati. Nah, kita nggak tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal, ya kan? Nah, tapi ingat, ada kuasa di dalam Tuhan Yesus, maka tetaplah percaya kepada Tuhan. Apa maut itu? Kematian kekal, api neraka. Nah, kalau Miss tanya, pasti semuanya tidak ingin masuk neraka, tidak mau merasakan api yang sangat-sangat panas. Bagaimana caranya? Ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke adik-adik, nah demikianlah firman Tuhan hari ini. Nah, untuk ayat hafalan, untuk kelas kecil ini udah sering ini. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu untuk ayat hafalan anak kecil, Lukas 1 ayat 37. Ayat hafalan untuk kelas besar dari Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratapan tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dihafal ya adik-adik. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu pujian, Sejak Ku Kenal Yesus. Karena lagu pujian ini punya gerakan, Miss undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku
kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalala, untuk keselamatan darimu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang dan bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami dan kami boleh tetap bersyukur di dalam setiap situasi dan kondisi yang kami alami saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, orang tua kami, keluarga kami, siapapun mereka yang pada saat ini sedang sakit, Tuhan yang boleh menyembuhkan mereka. Tetap ingatkan kami, tetap percaya bahwa kuasa Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, bahkan kami sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan hati Tuhan boleh disenangkan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami akan menutup ibadah kami, bahkan doa kami ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Bye-bye.